firman Tuhan. Baik, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami jemaat GKI Kalimanis terima kasih atas kehadirannya Bu Bapak yang dari Malang. Ini terberkati dan kita beribadah bersama-sama di tanggal 16 Februari 2025. Mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menghadap Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai awal hingga akhir dalam pimpinannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bermazmur dulu. Mari kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-128. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Baik, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan Saudara untuk membacakan ayat yang genap. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya dia akan memberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Silakan kembali. Selanjutnya saya serahkan yang memimpin ujian. Shalom, shalom, baiklah shalom, shalom. Yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung beribadah di tempat ini, Ibu, Bapak ya, yang dikasih oleh Tuhan, yang dari Malang bergabung untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan kita pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita sudah dikumpulkan oleh Tuhan untuk menyatukan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan satu pujian kasih setiamu yang kurasakan.
terbaik, hari yang terindah. Hari ini kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan, masih diberikan waktu, kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ampuni semua dosa kesalahan kami, pelanggaran kami, apa yang kami telah lakukan, yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan di dalam kehidupan ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami minta ampun yang daripada Engkau. Ampunilah kami, layakkan kami Tuhan menghadap hadirat Engkau yang kudus. Engkau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Engkau layakkan kami. Dan ruangan yang kami pakai dalam ibadah ini Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami bersama-sama hadirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus saja yang ada di tempat ini. Dan kami mengundang kuasa Allah hadir menjamah setiap hati kami masing-masing, mengurapi kami di jalannya ibadah ini pada saat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang dari Malang untuk boleh memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, mempersiapkan jauh-jauh dari Malang untuk ke tempat ini untuk memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau membuka hati kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji-muji Engkau, kami akan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan puji syukur kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di dalam setiap melayani Tuhan itu banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, tetapi puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita selalu diberi kemenangan oleh Tuhan, dan bahkan kita selalu dihibur oleh Tuhan. Mari kita mengingat pujian kembali Bapa Surgawi, ajarku mengenal, mengerti mengenal.
Kota Malang akan memberikan persembahan pujian tiap langkahku. Ayo saya undang Tante Bobo. Bisa tiap langkahku? Tiap langkahku. Ya. Dari Malang yang sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya memang setiap langkah-langkah kita ini yang atur memang Tuhan. Apa yang akan kita jalani itu pimpinan dari Tuhan. Amin. Kalau bukan dari Tuhan yang kita jalani, mungkin kita melenceng ya, bukan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita diberkati ya melalui pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi seluruh dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita akan mempersiapkan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian sambil memberikan contoh kalau bisa diedarkan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita
mustahil bagi orang yang percaya. Kita orang yang percaya, anak cucu kita tidak dibiarkan sampai meminta-minta. Ya, amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Begitu besar kasih Allah pada kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita syukuri, kita menikmati, kita rasakan akan suka berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya minta untuk Bu Sriati memimpin doa kita pada saat pagi hari doa persembahan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa pada kesempatan pagi hari ini yang telah datang ke kami untuk beribadah, untuk menyanyikan pujian juga, untuk merenungkan firman-Mu. Dan baru saja kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Bapa. Ini sebagai ucapan syukur kami. Dan Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepada Engkau. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami menyerahkan persembahan ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Selama masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, marilah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang masih ada, kesempatan mumpung saya isih urip ya, saya gunakan waktu saya untuk melayani Tuhan, untuk saya fokuskan kepada Tuhan. Itu melalui perjalanan itu tidak mudah, tidak mulus, tidak lancar, banyak mengalami liku-liku dan rintangan dan tantangan. Secara pribadi saya juga, selama saya nggak sakit, saya bisa berdiri di sini, saya bisa melayani Tuhan. Sebenarnya saya itu ya ada sakitnya Bapak Ibu, tapi puji Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini saya itu masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan, ya saya gunakan seberapa bisa saya gunakan untuk melayani Tuhan. Walaupun saya itu secara pribadi yang mengalami sakit, sakitnya orang lain nggak tahu, tetapi saya tetap aja melayani itu, tetap saya bersyukur pada minta kekuatan yang daripada Tuhan. Selama hidup ini sementara harus jadi berkat, harus jadi teladan, harus jadi contoh bagi banyak orang. Ya, saya bersyukur sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk saya berdiri di sini untuk melayani
Tuhan. Kalau enggak gitu saya rasa sakit sedikit tadi sudah nyerah. Tuhan, kalau saya meninggal, itu yang saya pikirkan. Saya itu kalau meninggal nanti gimana gini Tuhan, saya sudah pasrahkan hidup saya itu kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, puji syukur, kalau saya masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, saya layani Tuhan. Melayani suami, melayani anak, melayani saudara, semuanya saya berikan waktu saya itu penuh untuk keluarga, terutama kepada Tuhan. Saya ngambil waktu untuk Tuhan. Baik, kita angkat pujikan sekali lagi hingga ini ada kesempatan. Semuanya masih diberikan kesempatan, bukan saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya. Amin. Semuanya diberi waktu dan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya. Shalom. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta tolong Bu Maria Surya untuk doa dulu buat firman. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah berikan bagi kami saat ini, sehingga kami dapat datang ke tempat ini memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Wijaya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin, bimbing, dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Kau berikan hikmat, kebijakan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang akan disampaikannya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya, dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hati kepikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Mic-nya sekian segini ya, nggak bisa lagi ya. Ya, biar lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Hari ini kedua kali saya pelayanan di sini, tapi atmosfer di hati saya ini seperti tergerak. Ya, tidak tahu. Saya sendiri merasa saya sebelumnya terima kasih sekali buat Pastor Diani ya. Sudah dua kali saya pelayanan di sini, dan nanti setelah ibadah kita mau rapat ya.
di sekitar sini saya anggap seperti kita mengundang KKR, ya seperti itu ya. Kiranya nanti akan berjalan lancar seperti sebelumnya saya ngobrol, tempat ini akan dipenuhi nanti dengan jiwa-jiwa. Dan saya yakin tempat ini akan ada pemulihan, tempat ini akan kembali untuk ya, terima kasih. Wah, ini pembala yang setia melayani luar biasa. Sudah jadi WL, sudah semuanya, sudah masak juga, semuanya. Ya, ini bentuk pelayanan yang luar biasa yang bisa kita jadikan teladan. Termasuk di komunitas saya, semua saya sarankan untuk jangan lupa kalau jadi orang Kristen itu bukan hanya jadi orang Kristen saja, tapi jangan lupa untuk melayani. Itu yang penting. Ya, kembali lagi nanti kiranya tempat ini dilawat Tuhan, dipakai Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat tempat ini, kita doa sama-sama, kita berserah bersama-sama, dan saya yakin tempat ini akan dipakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, tema hari ini sudah saya siapkan mungkin 2 minggu yang lalu. Saya sudah pelajari, saya sudah baca seperti biasa, seperti firman yang sebelum-sebelumnya. Ini suatu pelajaran bukan buat jemaat aja, tapi buat pembicaranya juga. Hamba Tuhan enaknya ya seperti ini, sambil melayani, sambil belajar. Ya, Tuhan memberikan tema pada hari ini, melakukan kesalahan. Nah, ini bukan suatu perintah, tapi kita sama-sama belajar tentang kesalahan. Ya. Kita hidup di dunia ini pasti ada kesalahan, kan? Nah, pasti ada. Walaupun hamba Tuhan, walaupun gembala, pendeta, siapapun pasti pernah melakukan namanya kesalahan. Ya, ini di 1 Yohanes 1 ayat 8 saya akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Nah, ini tegas bahwa setiap kita pasti pernah melakukan namanya kesalahan atau dosa. Kalau orang ngomong, oh aku tidak pernah salah, aku tidak pernah berdosa, nah ini jelas sudah dibilang kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita semua pasti ngalami. Termasuk saya bilang tadi, entah itu gembala, entah hamba Tuhan, pasti mengalami namanya suatu kesalahan atau dosa. Itu harus diakui. Tapi masih banyak orang Kristen yang tidak mau mengakui kesalahan. Terlebih lagi mengakui kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Setuju tidak? Banyak ya. Nah, saya pun pernah alami. Saya kadang kalau mangkel, marah gitu, waduh, gak iso rasanya mau mengampuni itu harus salah pokoknya. Bila perlu tak ulang-ulang ini salah ya apa ini? Kamu melakukan salah apa enggak? Aku tak cari celah-celahnya gitu. Nah ini sudah seperti karakter yang nggak bisa dihilangkan ya. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama tentang kesalahan ini. Jadi saya bisa bukan menghakimi, masih banyak orang Kristen ini yang nggak mau mengampuni kesalahan orang lain. Walaupun saya tadi sudah bersaksi, saya pun pernah. Tapi lambat laun nanti setelah kita mengerti tentang suatu kesalahan atau kesalahan orang lain, kita akan tulus, akan ikhlas, akan lepas sudah, akan benar-benar mengampuni. Itu bukan hanya dari ucapan aja. Oh tak maaf no kamu, oh ya harus aku tahu kesalahanmu, tak maklumi, bukan hanya itu. Di kekristenan orang kadang benci pada seseorang, kadang unak-unak ini bisa keluar semua ya. Tapi di dalam kekristenan kita malah disuruh berbalik. Berbaliknya apa? Kita suruh mengampuni, kita suruh mendoakan, kan? Ya betul enggak? Bahkan sekali lagi malah disuruh memberkati. Nah ini luar biasanya kekristenan. Di Yohanes 8 ayat 7, Yohanes 8 ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Nah ini ada cerita tentang Alkitab tentang seorang perempuan yang salah. Ini Tuhan hanya ngomong, kalau kamu memang nggak pernah melakukan salah, lemparin dulu. Dan di situ tidak ada yang melempar. Nah ini berarti
kita diingatkan apa sih? Kita semua ini pernah mengalami namanya kesalahan atau dosa. Itu pasti. Ya, jadi tidak ada manusia yang imun dari kesalahan karena manusia tidak sempurna. Imunnya itu orang ini bukan kebal, seakan-akan kebal itu tidak pernah salah. Ini namanya manusia yang imun dari kesalahan. Jadi seakan-akan dia terus nggak mungkin salah, terus nggak pernah melakukan dosa. Karena diingatkan di sini kita adalah manusia yang tidak sempurna. Pasti namanya kesalahan itu pasti kita pernah lakukan. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Di sini banyak ayat yang nanti menguatkan kita untuk mengerti tentang apa itu kesalahan, apa itu mengampuni. Nanti kita bisa mengerti. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya ulangi, Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi di sini kita ditegaskan jangan merasa kita ini lebih benar dari orang lain karena kita tidak melakukan kesalahan yang orang lain lakukan. Jadi ini orang ini cari benar. Seneng nggak cari benar? Banyak ya orang cari benar. Ayo coba cari salah ya ada. Ya nggak ada orang harus cari salah itu nggak ada. Yang dicari itu tentang kebenaran. Jadi menyatakan seakan-akan aku itu orang sing benar. Aku loh orang yang nggak pernah salah. Itu banyak sekali. Bahkan saya bisa ngomong hamba Tuhan, orang-orang Kristen pun pernah melakukan ini. Jadi seakan-akan nyarinya itu bukan nyari kesalahan, tapi nyari benar. Nyari seakan kita ini benar, kita tidak pernah salah. Itu harus diakui. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Tapi sekali lagi firman hari ini saya bukan mau menghakimi atau mau memberikan peringatan atau apapun. Nah, yang penting fokus bahwa kita mau belajar tentang kesalahan. Kembali lagi, hamba Tuhan yang di depan ini pun dia pernah melakukan banyak kesalahan, apalagi masih muda, masih ganteng ya, cari dewe wis kalau muji dewe ya. Jadi masih banyak melakukan kesalahan. Jadi kita akan belajar untuk pertama ini akibat mengingatkan kita ketika orang lain bersalah atau orang lain apa aja. Jadi di sini kita akan belajar dari Alkitab mengingatkan kita ketika orang lain bersalah antara lain itu apa aja. Yang nomor 1, mengampuni kesalahan orang lain seperti kita pun ingin diampuni. Nah, ini kita sudah melakukan apa enggak? Mengampuni kesalahan orang lain seperti kita pun ingin diampuni. Tapi ini tidak diampuni. Setiap orang memiliki kesalahan pasti ujung-ujungnya, muka-muka aku diampuni. Muka-muka mereka memaklumi kesalahanku. Itu pasti. Tapi dikembalikan kita bisa nggak melakukannya dulu. Ya, ini di ayatnya di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12 saya akan bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini terus. Jadi firman ini terus sering kita dengar, kita ucapkan, tapi kita pernah melakukannya enggak? Terlebih lagi kita mau enggak mengampuni sesama kita. Nah ini yang penting. Kadang orang ini bisa dibilang bebal. Orang ini bisa dibilang waduh, aku enggak bisa sudah karena kesalahan seseorang ini sudah seakan-akan sudah sakitnya itu sangat-sangat dalam ya. Betul ya? Nah ini ujian buat kita semua. Kita diproses di dalam mengampuni orang lain itu ya ini ujian. Karena itu mempengaruhi mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kita diingatkan kembali. Saya selalu ngomong orang mau minta mujizat itu seakan-akan waduh bertele-tele kepinginnya itu mujizat. Betul tak? Saat ini seperti saat ini pun rindunya selalu mujizat. Nah, padahal mujizat diberikan itu kepada siapa? Orang yang sudah intim dengan Tuhan, sudah melakukan firman-Nya, baca firman, melakukan, merenungkan. Dan yang nomor 3 ini yang penting, mengampuni sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, jangan harap ada satu mujizat terjadi. Tapi kalau kita di hati kita sudah legowo, aku sudah mengampuni, aku sudah lepaskan pengampunan kepada sesama kita yang mungkin melakukan kesalahan, wah, nanti mujizat itu akan bertubi-tubi. Jadi di sini kita akan belajar bersama.
saya pun pernah mengalami hal yang seperti ini. Seakan-akan saya ini dendam, seakan saya ini sempat marah, ya kenapa kok sampai seperti ini gitu ya. Terlebih lagi saya tegasi di dalam dunia pelayanan, di dalam kita masuk di dalam dunia melayani Tuhan, kita benar-benar harus lepas. Saya pun pernah marah waktu itu kepada seorang gembala gereja saya. Waktu itu saya sempat marahnya sudah kelewatan batas sudah. Istilahnya mentok ya, betul enggak? Mentok sudah. Gimana saya sudah melayani total ibadah 1 minggu, ada ibadah 1, 2, 3, minimal saya sudah melakukannya ibadah sampai 3 kali. Sampai sering tengkar sama istri saya masalah waktu, saya harus melayani. Ini saya lakukan total sudah sampai saya cepat waktu itu posisi saya sampai menjadi seorang diaken, saya jadi seorang gembala FA. Saya lakukan terus sampai saya akhirnya menjadi satu koordinator musik lansia. Saya lakukan total terus. Dan endingnya hanya seperti sampah yang tidak perlu aja. Saya dilepaskan, saya dibuang. Hanya karena ada seseorang yang lebih lagi mau melayani dari saya. Nah ini sakit banget kan? Sakit ya, pasti ngalamin lah, pasti sakit. Nah di sini pergumulan yang Tuhan bawa kita pada suatu proses yang untuk rencana Tuhan yang lebih baik. Di situ saya lebih intim lagi, saya lebih legowo lagi, saya mengerti. Tapi di saat proses untuk menghilangkan kesakitan kepahitan ini butuh waktu yang sangat lama. Ingat orangnya, muncul mungkin di media sosial sudah rasanya ngamuk, lihat tulisannya sudah merasa ngamuk. Ya, jadi benar-benar jadi beban. Nah, walaupun ini sekali lagi seorang mau melepaskan pengampunan, saya jamin walaupun dipanggilkan 100 pendeta untuk tengking, untuk berdoa bersama, kalau diri kita tidak benar-benar pure mengeluarkan pengampunan itu tidak akan bisa. Nah, di sini proses Tuhan untuk kita ini lebih intim lagi, yaitu apa? Ya sudah, berlutut, berdoa sama Tuhan, banyak diam merenungkan, intim sama Tuhan. Nah, di situ nanti ada kelegaan untuk melepaskan. Dan rencananya Tuhan pasti indah. Sampai saat ini tanpa terasa saya sudah hampir 18 tahun melayani lansia. Yang dulu saya sangat total melayani di pelayanan gereja saya sebelumnya. Dan saat ini sampai detik ini pun dengan berbagai macam badai, pergumulan, persoalan, saya terus fokus. Saya mau melayani lansia. Ini bentuk ketulusan, ini bentuk satu keikhlasan dari kita apa? Yang nomor 1, mengampuni sesama kita. Nah itu yang pertama. Terus yang nomor 2, tidak menghakimi atau menghukum orang karena kita juga tidak mau dihukum ketika bersalah. Setuju ya? Setuju ya? Saya ulangi, tidak menghakimi atau menghukum orang karena kita juga tidak mau dihukum ketika bersalah. Ini sangat setuju sekali. Kita nggak mungkin menghakimi orang karena kita sendiri nggak mau dihakimi. Kita nggak mau menghukum orang karena kita sendiri juga nggak mau dihukum. Nah ini dipegang dulu. Kalau kita sudah melakukan ini, sudah kita akan tenang. Sudah kita nggak banyak menghakimi. Ya terlebih lagi di dalam dunia pelayanan saya, kalau saya main menghakimi aja sudah, waduh banyak sudah. Pasti banyak penghakiman ini tak serang juga ini itu. Pasti menghukum pun sama ini. Mungkin saya bisa keluarkan, mungkin saya bisa mengambil tindakan. Nah itu. Ini dikembalikan pada diri kita sendiri. Kita pun nggak mungkin mau kan disalahkan. Kita nggak mungkin mau kan dihakimi. Kita nggak mau kan juga dihukum. Nah seperti itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Ini di nomor 2 ini dikeluarkan di Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini yang terakhir ini yang kita ambil poinnya. Jadi setelah kita tidak mau dihakimi, kita tidak mau dihukum, yang ketiga ini yang kita harus pegang. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kamu nggak bisa melakukan, wah sampai seterusnya, kamu merasakan terus menghakimi, kamu akan terus memberikan penghukuman pada orang lain. Penghukuman bukan hanya berupa mungkin dimarahi atau apa, enggak. Mungkin jadi satu pergumulan, mungkin jadi
jadi omongan terus di dalam diri kita. Orang ini nggak benar, orang ini kurang ajar, orang ini mungkin kurang lurus dan lain-lain. Ini yang sangat-sangat menyebalkan, menghantui diri kita, betul kan? Bangun tidur sudah teringat orang itu, waduh, orang ini nggak beres sudah, orang ini keliru ini jalannya. Itu akan terus. Dan kita kan nggak mau kan bangun tidur kalau kepinginnya itu damai, tapi teringat sudah dengan kesalahannya, akhirnya keluar hubungan penghakiman itu akan keluar. Nah, kiranya nomor 2 ini bisa kita terima dan kita kembalikan pada diri kita bahwa diri kita juga tidak mau dihukum, juga tidak mau dihakimi, juga tidak mau disalahkan. Tapi diingatkan di sini, coba ampunilah kesalahan orang lain. Nah, itu dulu. Yang ketiga, mengampuni orang yang sudah mengakui kesalahannya dan yang menyesal. Nah, ini kalau kita sudah ketemu dengan orang yang sudah menyesal atau sudah merasa bersalah, nah ini ampunilah lagi, kembali lagi ampunilah. Jangan malah orang sudah merasa bersalah, sudah mengakui kesalahannya, tapi malah kita tindus, malah kita seakan-akan wah ini, dan seakan-akan malah melebihi. Itu tadi kembali, berarti aku yang benar. Malah kita merasa, aku orang yang benar. Nah ini sangat jahat ya. Jadi kiranya firman ini mengingatkan kita semua untuk kembali lagi, jangan sampai sukar kita melepaskan pengampunan. Namanya pengampunan itu saya sendiri pernah alami gitu, sulit banget, bahkan sampai mungkin butuh beberapa tahun untuk melepaskan pengampunan. Mungkin butuh beberapa waktu tidak bisa diomong sudah. Seakan-akan umat-umatan juga bisa. Hari ini mengampuni kepada orang mana, muangkel mana. Hari ini mengampuni kepada orang mana, muangkel mana. Bisa loh terjadi seperti itu. Nah, kita bayangkan itu kalau kita mungkin hidup dunia sekuler lah, mungkin gampang aja. Kita tidak enak dengan seseorang, muangkel dengan seseorang, ya sudah kita tinggalkan aja. Tidak perlu ketemu orang itu. Ya mungkin saat ini paling gampang WA diblokir, dihapus dari kontak, sudah. Kalau dia telepon tidak usah diterima, tidak usah di WA, tidak usah diapa-apakan, selesai. Nah, kita bayangkan kalau di dalam dunia pelayanan atau di dalam sesama gereja kita berminggu ketemu loh minimal, betul enggak? Ya betul enggak? Saya sampai pernah ngomong waktu jemaat saya ini ada angkutan mikrolet. Kalau orang sudah tidak senang, ya kan, geser bokong itu nggak mau di dalam mikrolet itu, dan terlaluan kan. Nah, itu akan ketemu terus loh, betul tidak? Seakan-akan dia duduk punya kursi meski sudah, ojo diganggu gugat, ya. Jadi gampang ngomongin sebuah mulai kursi ini, ya. Boleh toko pasangan mana, mulai ya. Betul tidak? Loh ini masih banyak loh kita ketemu, ya betul tidak di dalam gereja, di dalam pelayanan kita itu masih banyak, mangkal itu masih ada. Banget kan? Padahal mikrolet sudah penuh, geseran bokong tinggi air, jangan suruh mundur lainnya. Satu mikrolet 12 orang, ada sampai 14 orang, luar biasa kan ya tumpu-tumpuan. Apalagi sing volumenya besar, katanya satu kursinya 2, ya, tahu ya maksudnya ya. Jadi kursinya harusnya tempatnya orang 2, karena jumbo ini tadi beri 2. Uangnya itu gesernya angel. Nah, kita bayangkan kalau orang itu yang mangkok dan duduk pasti tengah wis, ya segitu besar volumenya, nggak mau geser dikit pun nggak mau, 1 senti nggak mau, ribet nggak kira-kira. Nah, sederhana ini aja kita bayangkan. Yang terlebih lagi di dalam pelayanan, di dalam gereja ketemu loh, ya kan? Ya kita boleh berpaling, kita boleh nggak mengucapkan salam shalom, ya tapi kalau kita berhadapan terus, Tuhan ini mungkin kalau bisa guyu gitu ya. Ini ngapain ini orang kenal aku ya, betul enggak? Nah ini yang kita ini harus memberikan satu pengampunan ini total. Kadang orang gampang ngomong wis tak ampuni, wis ya saling memaafkan, jabat tangan, rangkulan. Di hati ini belum tentu. Saya pernah ngalamin jabat tangan ini ikhlas, wis ya shalom, wis sama-sama memaafkan sudah, pada urusannya cuma tingkik bareng sudah. Tapi kemelut di hati ini akan ke bawah. Teman saya pun ya sama. Bahkan sampai detik-detik terakhir pun mangkal sudah ketemu di satu food
bekot gitu ya, ketemu orang nih, teman-teman ini pada salaman kabeh. Dia bawa sudah melihat kok, nyingkur istilahnya, tidak disopo sama sekali. Berat enggak? Terlebih lagi luar biasanya kadang ada orang yang sudah merasa mungkin sudah mengalami satu proses yang bisa aku mengampuni, maaf ya, bahkan di depan umum dia ngomong maaf ya, sekali lagi tak sopo ya, tidak direken. Lagi enggak, berjedek enggak di depan umum loh ini, bahkan mungkin di depan orang yang mungkin sudah kenal, kita sudah salaman, maaf ya, sudah nyopo loh ini, enggak direken ya. Nah ini banyak yang tersenyum, mungkin pernah ngalamin ya, moga-moga enggak ya. Ini sakitnya luar biasa, bukan di sini saja katanya nyanyian, bukan, sudah mendadak. Nah di situ akan muncul lagi akhirnya sakit hati, panas hati, tak ingat-ingat sudah. Nah itu proses ini tidak gampang, mengampuni itu tidak gampang. Nah tapi kalau kita sudah sama-sama belajar, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terutama benar-benar lepas sudah, lepas. Itu kan akan mengganggu. Ya saya ingatkan kembali, mujizat tidak akan datang. Di nomor 3 ini mujizat tidak akan datang. Masuk kamu aktif di gereja bendino, nggak perlu Senin sampai Minggu nang gereja, ya kan? Pelayanan total, ibadah 1 minggu berapa kali? Ibadah 1, 2, 3, 4, 5 ikut kabeh sudah. Melayani total nang dia. Tapi nomor 3 kamu nggak bisa melepaskan pengampunan. Jangan harap mujizat akan datang. Nah ini teguran keras menurut saya pun ngerti. Kalau saya benar-benar saya masih ada unek-unek, saya nggak mau melepaskan, saya nggak mau mengampuni. Wis itu cuani koyo wahnya boleh, betul enggak? Ate dodol iki wahnya, dodol iku wahnya, ate ganto iki melusutnya. Betul enggak? Tapi kalau kita sudah pure, murni, sudah lepas, aku mau mengampuni sudah. Aku total mau mengampuni, aku buang kesalahan-kesalahan itu. Tidak perlu disapa orangnya, dan sudah. Kalau dia tidak mau connect sudah, diam aja sudah. Tetap berdoa sudah. Dan nanti Tuhan akan kalahkan sendiri dengan caranya. Wah, itu mulai perlahan-lahan mujizat akan terjadi. Ya kan? Dodol opo ae payu wis, ya kan? Kalau usah ngomong tahu, babi kirik pun payu sudah. Ini luar biasa. Ya mungkin seakan-akan mungkin waduh sombong, kayak boleh gampang duit, lu kan boleh duit saya gini, betul ya? Betul ya Mas Budiani. Susah, betul enggak? Mungkin yang di dunia sekuler kita ini susah loh cari uang saat-saat ini, betul enggak? Terlebih lagi keadaan yang saat-saat ini, waduh, ya kan biji kosong kan bingung sudah. Ya, wes boleh piro gak apa-apa pokoknya barangnya ya. Itu ada barangnya. Saya bayangkan kalau enggak ono gitu loh wes. Enggak ono regane bukan masalah, ada harganya sudah ada, kosong sudah LPG. Pusing enggak kira-kira? Ya kalau di sini enggak pusing, sudah tarik ke belakang mungkin cari kantong lagi apa kering gitu ya. Bakar pakai lauk lagi, aman wes ya. Nah kalau yang sudah biasa pakai LPG, waduh mumat 7 kali. Ya. Ya, di sini semua proses, Makanya kita harus benar-benar membawa diri kita ini mulai untuk memberikan satu pengampunan itu total, jangan setengah-setengah. Total sudah memberikan pengampunan. Salah apapun sudah perlu bawa dalam doa. Misal mungkin di visi kita ini mangkel tidak mau ketemu ya. Mungkin kita berhadapan-hadapan dihadapkan dengan seorang yang mangkel benceng, tidak perlu pentung tak pentung gitu ya seumpamanya. Kita dihadapkan dengan ini. Nah, tapi kalau melalui proses dalam diri kita setelah kita mengenal firman Tuhan, terlebih lagi mengingat berkat ini atau mujizat ini tidak akan turun akan kita. Langsung selesai. Ini saya ingatkan sekali lagi. Kalau terus membawa pergumulan, kepahitan, tidak bisa memberikan pengampunan, seret-seret, kantongmu kosong dia tetap kosong. Keadaanmu susah ya tetap susah. Tapi kalau kita sudah ikhlas, kalau kita sudah memberikan pengampunan yang luar biasa, berkat itu kayak aduh enak ya. Kemarin ada pembukaan di Malang, depot jemaat ya. Itu makannya sederhana, tapi makan babi ya menurut saya dengan keadaan lengkap itu enak, nyaman, betul enggak? Di situ pun saya diberikan satu tindakan yang saya tidak nyangka. Saya ini waktu itu kebetulan saya mau mengajak rekan-rekan pelayanan agak sibuk semua, terus saya hanya berdiam diri, saya di meja
bahkan ngobrol sama istri saya ini mau ngajak seorang pastor atau ngajak lainnya. Tapi akhirnya Tuhan bawa saya suruh ngajak jemaat yang lainnya. Daripada nanti membawa rasa iri, wis jemaat laki kok jemaat laki kan dikit. Ya, sama seperti hari ini dia laki kan dihitung sudah. Gampang sudah ngajak yang laki, dan di situ saya ajak sudah 1-2 orang yang gagal, bawa 2 orang. Waktu itu rencana laki-laki bojone digawa pisan, wis baju rapi, sudah cantik siap berangkat. Masa itu tak tolak. Oh tante laki-laki kok tante cek jahat ya. Akhirnya saya bawa di situ, saya lihat kita makan setelah kita doa depot ini kita makan bersama. Itu satu kegirangan sendiri. Saya hanya bisa ngomong, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu baik. Nah, salah satu dari sepasang suami istri ini ternyata selisih 1 jam dia akan ditinggal suaminya untuk bekerja di kota lain. Nah, bekerja di kota lain dan baliknya itu Senin. Nah, dirian ya. Keadaan fisiknya juga kurang meyakinkan. Dan di situ Tuhan berikan pesan ini, kamu suruh memberikan berkat dulu. Nah, betul kan? Oh, rasa syukur ini luar biasa. Ya, bukan karena kegirangan saya ada pendamping, bukan. Ini kita ini pakai Tuhan itu besar. Kadang kita nggak mampu, kita nggak punya materi yang berlebih. Tapi kalau Tuhan pakai, bisa kita namanya memberkati, iso aja sudah. Bukan dengan apa yang ada dalam diri kita, tapi caranya Tuhan itu ada aja. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang terakhir nih, yang keempat. Yang keempat, belajar dari kesalahan orang lain dan mulai koreksi dan memperbaiki kesalahan diri sendiri. Nah, ini pun yang perlu. Jadi kita nggak bisa ngomong ya kita kembali sekarang jangan pandai mencari kebenaran diri sendiri, tapi coba mencari kesalahan diri sendiri. Itu yang penting. Poin yang nomor 4 ini kita harus benar-benar tangkap. Ya, kadang-kadang kita mau menceritakan seperti hamba Tuhan, ya coba kita mengajak dulu. Nah, kita bercermin dulu. Nah, lihat diri kita. Ya, mulai dari rambut, hidung dan lain-lain. Ya, sebenarnya yang perlu kita koreksi bukan cerminan fisik kita. Emangnya mau saingan cantik-cantikan, langsing-langsingan ya boleh ya, mungkin pakai berat badan dan lain-lain. Tapi ini kan mau koreksi diri kita sendiri. Tidak cukup hanya cermin. Karena apa? Setiap manusia tidak memiliki satu kemampuan untuk melihat hati seseorang. Setuju ya? Saya dengan Pastor Budiani, saya yakin saya tidak bisa melihat full hatinya Pak Budiani gimana. Sama sebaliknya. Pak Budiani pun tidak bisa melihat hati saya yang sempurna ini, yang kelihatan sempurna, ya tidak bisa. Mungkin ini orangnya gini, tidak bisa. Nah, ini kelemahan kita sebagai manusia. Nah, tapi di sini kita diingatkan untuk apa? Kita tidak usah melihat kesalahan orang lain, tapi coba koreksi diri kita sendiri ini dulu. Kalau kita sudah melihat kesalahan, melihat hati diri kita sendiri atau melihat mengoreksi diri kita sendiri, terlebih lagi mengakui, menuding diri kita sendiri, memakai kesalahan, kamu perlu ini, kamu harus berubah ini, kamu harus mulai merubah ini. Nah, ini yang luar biasa. Di Lukas 6 ayat 42, kita akan baca, saya akan bacakan biar kita bisa tahu tentang nomor 4 ini, belajar dari kesalahan orang lain dan mulai koreksi atau memperbaiki kesalahan diri sendiri. Ya, Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan sumber ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu. Ini jelas sudah. Ya, betul ya. Kadang kita bisa diistilahkan gajah di depan mata kita kelihatan, tapi semut di sana tidak kelihatan. Ya, itu mungkin mengingatkan kita untuk apa sih? Ayo coba ayo koreksi diri kita sendiri. Banyak loh. Kalau kita merenungkan, mungkin jangan terlalu panjang, setahun atau 2 tahun yang lalu. Kemarin pun kadang kita kalau merenungkan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
sehingga kita nggak sadar kadang, oh iya aku pernah lakukan ini. Akhirnya ada satu penyesalan. Nah di situ sebenarnya waktu kita untuk benar-benar melepaskan pengampunan, intim sama Tuhan, lebih ke arah berdoa, bersafaat, memberikan pengampunan kepada si A, si B, si C. Karena kalau memberikan pengampunan ini kalau dilihat-lihat sebenarnya setiap manusia itu banyak. Oh, aku pernah benci semuanya, aku pernah banyak sekali. Nah, ini satu motivasi ya dari pribadi saya sendiri. Kadang kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama kita, ini seakan-akan sulit, betul nggak? Oh, si mangkal, nggak iso, nggak ngajar orang ini, nggak beres ini orang ini. Saya diingatkan dari suatu hikmah tentang orang bisa nggak mangkal karena kesesakan di hati ini karena kehidupannya. Itu aja. Kalau kamu susah untuk memberikan pengampunan, coba Tuhan itu sudah berbuat baik buat kita ini sangat luar biasa. Saya pun diberikan hikmah. Saya mangkel, saya mau marah dengan kehidupanku waktu itu. Loh, temanku saya ini, temanku saya itu. Terlebih lagi di dalam dunia sudah berumah tangga, sudah mencari nafkah sendiri, keirian, kemarahan di hati ini memang sudah. Oh, enak, langsung terus punya papa ya. Terus punya emak sudah langsung jalan kerjaan itu seakan-akan sudah tidak melanjut aja, ya betul tak? Materi saat ini tadi juga jadi omongan di mobil, orang masih ada, orang tua masih ada rebutan warisan. Lu saat banyak, ya betul tak? Sampai saya kadang gini, jadi saya ada satu kepahitan, ada suatu kemarahan kepada kehidupan saya, ya kan? Papaku kok kakek warisan, mana rolas kakek warisannya opo, kontrak, ya kan? Betul enggak? Ya kan? Di dalam dunia bersekolah kok enak sampai S-untung, S-piro, kuliah di sana, favorit nih. Abu-abu ya semari mandek wis, ya kan? Enggak ada namanya kuliah. Mangkel enggak? Lu sakit hati, lu marah lu nih. Ya kan? Ayo coba kita renungkan aja. Kita lihat kehidupan kita, ya kan? Saya pernah sering cerita, ya mungkin jadi guyonan aja. Macam-macam kasih uang 5.000, 10.000, beli bakso, ya kan? Wah, meleton, pentol, tahu, semua dipilih. Saya dikasih lepek sama mama, jalur tomat ambil lombok. Nangis enggak? Sakit tuh di hati ini. Kok enak dia bocah ya jojo bakso, jojo siomay, enak pilih. Aku kayak lepek. Jalur bisa, mana bisa. Jalur lombok itu tomat, enak. Bondo bawang putih, tubuh kerupuk dan sego goreng sak keluarga makan. Sakit enggak? Hati ini sakit tuh, bener enggak? Apalagi lihat teman-teman yang sudah waktu itu kita masih naik bemo waktu itu. Jadi masih gini-gini kata putih gini ya, kegeret bemo pernah saya ini sudah. Ya, mungkin kalau ibu-ibu melijo ngomong lepas semuanya, nggak dilepas kantut sudah 12 kabeh. Saking nakali arek, ya kan? Kegeret bemo, tahu bemo ya, sekolah daya 3 itu. Itu naik itu mau sekolah naik itu, temen naik sepeda, belayar breng, sakit enggak? Loro hati, betul enggak? Coba kita renungkan aja. Bukan masalah ini yang jadi contoh. Kita pun pernah kan mengalami kehidupan yang mungkin kita ada kesesakan, mungkin ya. Jangan terlalu parah, mungkin punya saya parah ya. Nah ini kepahitan. Ini kepahitan yang jalan kehidupan. Makanya saya ngomong, kamu nggak bisa mengampuni kepahitan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Gimana kamu bisa mengampuni sesamamu? Jadi saya kata ya itu guyu aja kalau sesama kita satu utara sampai berdedek ngamuk entek. Coba kita balik. Tuhan ngasih kepahitan seperti itu. Kamu mau protes kepada siapa? Kita bisa jalani sampai hari ini. Itu sudah luar biasa. Nah kadang ini saya modalnya dia kan duit bisanya 400.000 berangkat ke pasar Klewer, pulangan sudah naik bis. Nah, lipat jadi 800, lipat jadi bilang juta, lipat dari puluhan, ya kan? Ujung-ujungnya ambisi terus memberontak, entek kena toto gelap. Pahit enggak? Sakit enggak? Nah ini coba kita renungkan. Semua kita pasti mengalami kesakitan
hati, kepahitan hati. Nah, di sini kita diuji. Kalau kita sudah mampu melewati kehidupan yang seperti ini, ujian-ujian Tuhan, proses-proses Tuhan, sampai di titik-titik terendah kita sudah mampu mengatasi, sudah mampu melewati. Lah kok aneh yang mengasih pengampunan kepada sesama. Nah itu yang jadi kunci. Kalau kita ini jadi pegangan, wah, benar ya. Tuhan ngasih proses, sudah saya lalui, saya sudah mampu, saya sudah dikuatkan. Kok nanti nggak layak aku, maunya layak aku model apa aja sudah selesai. Lewat itu pasti akan lewat. Coba kita nanti kalau pulang coba direnungkan. Nanti kan enak. Rasanya memberikan pelepasan pengampunan itu enak sudah. Karena Tuhan sudah berikan proses yang baik buat diri kita. Kita bisa hari ini masih bisa beribadah, masih hidup hari ini. Dan itu yang sangat luar biasa dari Tuhan. Maka dari itu firman hari ini kita tinggalkan semua sudah. Ayo dan lepas pengampunan. Kesalahan apapun sudah, bentuk apapun. Saya tidak menghakimi, saya tidak merasa terbawa. Kok saya disuruh membawa firman ini ya? Saya tidak tahu saya. Ini Roh Kudus yang bekerja. Saya yakin. Saya rindu hari ini. Mungkin ya ada satu kepahitan, mungkin ada yang satu masalah tentang memberikan satu pengampunan tidak mampu hari ini bawaan bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan sampai proses-proses terbaik pun Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk menanggung. Nah, firman hari ini kiranya bisa menguatkan kita, bisa memberikan motivasi buat kita untuk segera melepaskan pengampunan. Untuk mengakhiri cerita ini, saya akan berikan satu cerita atau dongeng yang sangat luar biasa. Mungkin 3-4 hari yang lalu saya baca. Nah, puji Tuhan saya bukan sok, saya seakan-akan waduh cerita Pak Wijaya sudah usah lihat buku cerita, bukan. Saya yakin dari satu cerita ada satu hikmat itu akan terpendam di dalam hati. Dan di sini Tuhan mengizinkan untuk ayo bagiin ini cerita bagus. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda di lereng gunung seperti inilah. Nah, ini lereng gunung apa tadi? Ada tante tadi ngomong lereng gunung Kawi atau Arjuna, ya Kawi. Oh Kawi, berarti yang di sana itu Kawi. Ya Pak, naik ada sampai sore nggak tutup nanti. Ya, ada seorang pemuda hidup di sebuah lereng gunung. Ya, dia ini keadaan ini sudah mentok ya, dia sudah banyak pergumulan, sudah banyak suatu problema, terus pokoknya masalah kok sudah pergumulan itu selalu ada dalam diri kita. Dunia ekonomi, mungkin di dunia hubungan dengan sesama, hubungan dengan cewek dan lain-lain, pokoknya sudah banyak sekali pergumulan sudah. Dan di situ dia dikasih suatu berita sama rekannya bahwa kamu naik dikit ke lereng itu ada seorang petapa. Petapa ini sangat bijak. Dia segala problema apapun kamu dikasih sebuah kata-kata atau dikasih sebuah tindakan, kamu akan selesai. Kamu akan diberikan satu wejangan yang akan mumpuni banget untuk kamu itu selesai sudah. Wah, karena pemuda ini merasa waktu aku sudah mentok, nggak bisa. Hidup ini seakan sudah goyah, nggak bisa. Aku nggak bisa lurus sudah. Dia nekatkan diri untuk naik ke puncak gunung itu. Nah, setelah dia bersusah payah untuk sampai naik ke puncaknya itu, dia tidak sampai puncak-puncak nemen lah ya, di pertengahan lah. Akhirnya dia menemukan satu dusun dan dia benar ketemu dengan seorang petapa. Waktu itu dia mungkin sedang semedi, ya seakan-akan seperti itu. Dan dia masuk, dia memberanikan diri, dia ngomong. Kakek seorang petapa yang bijak sudah tersohor, sudah terdengar sampai semua desa mengakui bahwa kakek ini seorang yang bijak. Kakek, hari ini saya menghadap kepada kakek dengan segala banyak pergumulan, dengan segala banyak jalan buntu, masalah dan lain-lain. Saya minta tolong kepada kakek, tuntun saya, beri saya satu kebijaksanaan supaya saya terlepas dari ini semua. Kakek ini dengan tenang, dengan senyum, dia mendengarkan. Dan akhirnya dia mengambil sebuah gelas, dia mengambil ceret yang berisi teh panas ya,
seperti hari ini ngomong teh panas itu mulai dari di mobil Pak. Serius, ini kita ini dilawat Tuhan, betul ya tante, ini saksinya. Wes tenang aja, nanti kita sampai kita minumnya teh panas. Gak ngomong kopi ya, gak ngomong es jeruk ya, betul ya, teh ya. Ini lawatan Tuhan. Kalau kita benar-benar pure melayani, sudah Tuhan itu beracara itu kita seakan-akan heran sudah. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Banyak kejadian saya melayani sampai ya ini tanya Bobo yang saya panggil Bobo. Terlebih lagi namanya cuaca itu kayak kita dilindungi sudah. Tidak pernah ada sampai bingung hujan terus turun tidak hujan. Ya kan? Sudah pelayanan sudah selesai hujan lagi. Loh, masuk mobil sudah tidak ada hujan lagi. Ya sekarang seakan-akan dilindungi terus gitu. Sampai ngomong oleh pawangnya hujan Bobo. Jadi kita dihindarkan gitu. Ya, kembali ke cerita ini. Akhirnya masih ingat ya, jadi kakek ini akhirnya ngambil segelas gelas dan dia mengambil ceret yang isinya ya, seperti tadi baskom ya tadi. Ya, namanya baskom ya Bu ya. Yang ada teh hangat tadi ya. Nah, itu akhirnya dituang ke dalam gelas yang kosong ini, dituang. Pemuda ini menyaksikan dengan sesama. Aku harus teliti karena katanya orang-orang desa entah berupa ucapan, entah berupa tindakan itu akan menjadi satu seperti mujizat lah ya, seperti hal itu ya. Akhirnya sama sang kakek gelas ini diisi ya. Otomatis ceritanya besar ya, diisi ya. Sampai terus sampai ambil terus diisi, sampai meluber dan pemuda ini menyaksikan dan spontan dia ngomong kek itu sudah penuh, tidak ada ruang di dalam situ untuk memenuhi untuk menerima tuangan dari kakek. Gelas itu sudah ambil. Kakek ini coba ngomong, dia seperti hati, seperti diri, sudah terlalu kebal ini, sudah terlalu kebal masalah, sudah pergumulan terus. Ruang untuk Tuhan memberikan hikmat padamu. Ini kata-kata bijak. Mungkin saat-saatnya kita mengalami sudah seperti gelas yang diisi dengan air sampai penuh, kamu tetap aja mengada. Tidak ada ruang. Tidak ada ruang sama sekali untuk kamu menerima hikmat dari Tuhan. Tidak ada ruang sama sekali untuk kamu menerima suatu mujizat dari Tuhan. Tidak ada ruang sama sekali untuk kamu ini dituntun sama Tuhan. Coba cerita ini kita bawa pulang. Kita dalami pribadi, lepas pribadi. Kebenaran cerita ini, benar ya. Kalau kita terus saja melihat gelas ini dan diisi air ini tanpa ruang, ini akan terus penuh. Terlebih lagi saat ini, terlebih lagi dalam dunia pelayanan kita. Kalau kita masih ada pergumulan, ada masalah, kamu tumpuk terus. Kamu tidak menyediakan satu ruang sedikit pun, ambil dan kucuran ini masalah pergumulannya akan terus datang. Tetapi kalau kita sudah memberikan satu ruang, terlebih lagi di dalam firman ini, saya tidak saya tidak nyambung-nyambungkan. Terlebih lagi di dalam kamu memberikan satu pengampunan jika kamu tidak bisa, akan muncul terus. Satu orang, dua orang, tiga orang akan terus. Kiranya cerita ini nanti pulang, nanti kita renungkan. Saya pun melihat cerita ini simpel, cerita sederhana saja. Tapi terus saja diingatkan, kita harus kosongkan. Berikan ruang untuk Tuhan memberikan satu hikmat, memberikan satu tuntunan, memberikan satu bimbingan. Satu aja di dalam hal ini, memberikan pengampunan. Kalau kita tidak total, sudah. Jangan berharap mujizat, jangan berharap ada ruang untuk Tuhan bisa masuk. Selesai. Dan hidup kita akan stagnan. Tetapi orang beribadah, ketoknya kayak hamba Tuhan, kayak orang yang tulus, kayak orang yang sudah orang Kristen yang benar-benar waduh taat, setia. Tapi hidupnya ini stagnan. Pancet itu. Dulu yang gini. Nah, bukan saya ini merasa dulu saya seperti ini, saya diberkati ataupun enggak. Saya masih jauh dari yang namanya berkat itu. Saya masih banyak mencoba suatu pekerjaan yang sangat luar biasa.
menghadapi waktu bikin produksi lele itu seperti seakan-akan nangis ini Tuhan. Ya kan? Ini sekarang masalah 23 unit mesin saya hadapi, saya nangis karena saya yang ada bahan cuma 25 kilo. Ya padahal kapasitas produksi ini sehari 400 kilo. Nangis enggak? Nangis waktu itu satu pergumulan. Terus. Saat ini pun sama. Sudah selesai Covid, ya boleh kita ditolong sama Karbon untuk memberikan satu modal yang hikmat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Itu saya ada rencana untuk produksi karbon. Saya ada, sekali lagi saya saksikan, saya ada undang Covid yang akhirnya karbon ini dibutuhkan nyemprot. Nah tapi sekarang tidak ada Covid, ya nggak ganggu karbon. Ya tetap jalan sedikit, mungkin buat ngepel, buat bersihkan kamar mandi. Ya ini terus proses. Tapi dengan kita berpegang, berarti ayo dan berikan pengampunan. Seakan-akan kita ingin mau berharap mujizat ini bukan hanya ingin sama Tuhan, bukan hanya merenungkan firman aja. Sudah kamu lakukan kok itu kalau kamu orang Kristen benar-benar. Betul nggak? Kamu doa, mungkin mau doa pagi, siang, malam, doa syafaat, saat teduh kamu lakukan semua sudah. Merenungkan firman Tuhan, keluarga kita dijejer, dalam renungan semua dibaca. Tapi yang terakhir ini tidak bisa memberikan pengampunan. Yaitu tadi akan senang. Berkat itu akan sulit. Tapi di sini saya bukan membanggakan diri saya ini sok-sok bisa memberikan pengampunan, masih banyak pergumulan itu. Tapi dengan satu ketenangan kita ambil hikmah, sudah bisa tenang aja. Semua itu akan diatur sama Tuhan. Ya begitu juga berkat dan mujizat Tuhan yang ngatur. Mula-mula temukan dengan bisnis ini, mula-mula temukan dengan bisnis ini. Loh jauh. Saya sampai mikir dulu saya orang biologi, padahal sampai SMP tok. Gaya-gaya seorang sudah ngomong aduh orang biologi sudah ngambil A2. Setelah lulus SMA saya tidak kuliah, sampai gue itu jauh sekali. Ya biologi harusnya urusannya kan dokteran, mungkin peternakan, perkebunan. Saya senang itu biologi. Ya kamu tutur BH di Colono dalam. Saya jalur enggak? Jangan jalur. Orang-orang suruh produksi lele, enggak saya jalur. Orang-orang suruh bikin tahu, sutra, enggak saya jalur gitu. Ya, tapi kalau kita ngambil hikmah, lebih lagi firman hari ini diingatkan kita memberikan suatu pengampunan. Misal hidup kita akan tenang, kita nggak akan kekurangan. Tuhan pasti cukupkan, Yesus pasti cukupkan. Ya, oke. Firman hari ini sampai di sini saya undang untuk bangkit berdiri, saya undang untuk hamba Tuhan untuk melayani musik. Saya akan berdoa. Sekali lagi firman ini bukan menjadi satu penghakiman, bukan menjadi satu teguran kepada seseorang. Tetapi sekali lagi firman ini menjadi suatu pelajaran yang mengingatkan kita untuk memberikan satu pengampunan itu total, jangan setengah-setengah. Berikan pengampunan itu total. Kita menyanyikan satu lagu mengasihi lebih sungguh. Kepadaku
kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kita semua Tuhan untuk memberikan suatu pengampunan total, memberikan pengampunan secara tulus, ikhlas, lepas. Kiranya Tuhan, kita memberikan suatu pengampunan total kepada sesama kita yang mungkin hari ini ada satu masalah tentang mengampuni, ada musuh, ada lawan, ada sesama kita yang membuat hati kita goyah, membuat iman kita goyah. Tuhan, dengan mengangkat tangan Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan berdoa buat anak-Mu yang saat ini mengalaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan satu pengampunan kepada sesamanya dengan ketulusan, dengan total, dengan keikhlasan. Tuhan, saya juga berdoa buat tempat ini Tuhan. Engkau urapi tempat ini Tuhan, Engkau lawat tempat ini Tuhan, Engkau jadikan tempat ini mesbah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, mujizat akan terjadi di tempat ini Tuhan, pertobatan akan terjadi di tempat ini Tuhan, dan segala yang terbaik akan terjadi di tempat ini Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa khusus Tuhan buat Pastor Budiani Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya menjadi rema, kiranya menjadi pegangan, kiranya menjadi motivasi untuk kita bawa pulang, menjadi rema dalam kehidupan pribadi dan pribadi yang telah menerima berkat dari firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Wijaya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Dan ini harus saya saksikan nih, soalnya kan gimana hubungan dengan ini, kapan lagi saya saksikan. Saya selama ini berusaha Pak, tidak memiliki berusaha untuk tidak memiliki sakit hati pada seseorang. Soalnya itu membebani hati saya dan perjalanan di dalam pelayanan. Tahun 1981 saya sakit hati luar biasa karena dulu main-main sama teman, mandi di kucur di sungai yang dulu memang gitu, terus pakaian saya dikasih ulat. Saya paling ngeri kalau ada ulat. Akhirnya gimana caranya saya dendam. Wes pokoknya tidak karuan tak jing-jing tak gacoki pakaian saya. Jadi hanya kaos saja saya gitu. Ya. Terus saya libatkan di di badan. Saya ke rumahnya betul-betul ngamuk gitu. Akhirnya sakit hatinya luar biasa. Saya memang belum percaya Tuhan. Dan saat itu setelah mengenal Tuhan, gimana saya untuk mengingat orang itu sekarang masih hidup, orangnya teman saya, dia pelayanan di GGB, dan itu gimana caranya untuk mengampuni karena saya belajar tentang Tuhan. Akhirnya saya bawa ayam. Gimana alasannya untuk ketemu orang itu? Saya bawa ayam jago, saya bawa langsung saya ayo adu jago, etok. Tapi gimana berusaha saya akan menemui orang itu. Dia sekarang masih ada melayani di GPIB. Tahun-tahun itu saya kelas 5 SD. Dan saat itulah saya terus iki to jenenge wong Kristen sing ngampuni ini gitu. Nekat jatuh supaya ketemu. Akhirnya setelah itu saya belajar tentang Tuhan di tahun-tahun itu. Ya, banyak hal yang menuju kepada ilmu mengampuni saudara, mengatur air. Dan mulai saat itu saya orang membenci saya silahkan, orang merasani saya silahkan, orang mau apa silahkan. Ya,
saya berusaha ojo sampai aku sakit hati. Itu dalam diri saya. Jadi ini dari Bapak tadi kesaksian yang baru-barusan saya lama itu 1981 terjadi, dan saat ini saya berlenggan ojo sampai hati sakit hati dengan siapapun. Ya. Musuh pun selalu orang yang benci sok benci rasa nama aku, lek gelem ngrasani, lek gelem bencian enggak kok. Malah begitu saya. Biar Tuhan yang benar, karena yang bisa mengubah hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau bersama Tuhan, Tuhan saya sama dengan Tuhan Bapak itu bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Itu yang nyata. Baik, itu aja yang saya saksikan. Tidak banyak-banyak. Ini kisah nyata, nggak bisa saya nangan. Karena kalau tidak saya sampaikan, gimana lagi? Ini berhubungan dengan pengampunan. Saya bisa mengampuni orang lain. Sampai saat ini saya tetap mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu setiap saat ini diucapkan. Baik, terima kasih. Itu saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, saya terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari Malang untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak bisa membawakan apa-apa dan hanya doa buat tim ini. Tuhan Yesus memberkati, itu aja yang saya sampaikan. Ya, itu aja. Mari kita akan berdoa dulu ya untuk bersamaan. Mari kita pimpin dalam doa. Kita akan berdoa untuk kegiatan-kegiatan dan juga kita berdoa untuk rencana lansia untuk retreat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur terima kasih Tuhan memberkati setiap waktu, setiap kesempatan kami dapat bersama-sama ibadah kepada Tuhan dan dapat berdoa bersama, memberikan persembahan, memuji Tuhan semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena beribadah kepada Tuhan pagi hari ini untuk bersama-sama menikmati karya Allah yang kami nikmati pagi hari ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang kami lakukan, baik persekutuan minggu, ibadah minggu, anak remaja, naskah minggu, kebaktian keluarga dan juga kebaktian doa hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKI Kalimanis. Tuhan memberkati juga yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk kegiatan setiap harinya, apapun yang dilakukan, baik yang di lahan, ada yang di perdagangan, di sekolah, dimanapun, di rumah, dimanapun mereka bekerja. Tuhan berkati dalam pekerjaan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang masih anak sekolah. Tuhan berkati kepintaran, kecerdasan dan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus berkati meningkatkan daya mutu untuk dapat mencapai cita-cita. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk seluruh biaya operasional sekolah yang direncanakan dan yang akan dibayar, akan dipakai untuk biaya sekolah. Tuhan Yesus mencukupkan tempat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan masing-masing. Dalam pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk rencana retreat lansia yang akan diadakan di tanggal 21 dan 2 di bulan depan. Tuhan akan memberkati. Dalam rapat nanti Tuhan akan memberi hikmat kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk lingkungan di mana kami ada, keamanan, kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan kekuatan kesehatan, yang susah pun Tuhan sanggup menghibur. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, keamanan gereja ini kami serahkan padamu, bangsa dan negara kami berada di depan Tuhan. Orang yang mengatur Indonesia ini, mulai presiden, wakilnya, para menteri, gubernur, jajaran pemerintahan, DPR, MPR dan sampai ke kabupaten, kecamatan, desa-desa, semuanya Tuhan akan memberkati sinergi, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami banyak yang harus kami berhubungkan kepadamu. Doa yang kami panjatkan kepadamu dan kau mendengar dan menjawab tepat pada waktunya dan kau menjawab. Kami beri kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan sebelum Tuhan menjawab doa ini. Syukur dan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama untuk mengucapkan
dosa, kami tak tubuh dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Saya umumkan ya, nanti rapat jam 10 ya, kira-kira 10-20 menit saya menanti dari sahabat Pak Ketua Parwil dan Ketua Bamak Rayon C untuk rapat sama-sama yang akan berembuk untuk lansia yang akan diadakan di tempat ini. Kami terima kasih Bapak Wijaya dan bersama tim untuk ikut memeriahkan, mengembangkan untuk situasi tempat ini, Pak. Jadi saya mohonkan tidak hanya sekali saja, mungkin ada teman yang mau rapat di tempat ini, mau ada retreat, liburan, saya persilahkan untuk berkomunikasikan dengan yang lainnya. Ya seberapa ya seadanya desa ini ya dikasih tahu kesederhanaannya, gitu ya. Ini terima kasih untuk kelanjutannya. Pengumuman untuk ibadah minggu tetap jam 8 besok minggu. Ya, nanti rapat sudah saya sampaikan. Kebaktian Bamak Rayon C itu diajukan ya, bukan diajukan. Kebaktian Rayon C itu memang Sabtu terakhir dan Sabtu terakhirnya itu tanggal 22. Jadi maju ya, diingat-ingat ya, tanggal 22. Jadi kalau Sabtu berikutnya sudah bulan berikutnya. Itu kemarin saya komplain kok aku lihat tanggalnya memang saya yang salah. Makanya dalam minggu awal ya, 22 Sabtu terakhir tanggalnya. Itu di GKKA, di GKKK ya. Itu Rayon C ya. Terus Kamis tetap diadakan Pak di tempat ini jam 7 ya, di gereja. Yang mungkin ini aja ya. Nanti setelah kita setelah ibadah kita makan bersama jemaat di luar saja nanti kalau sambil nunggu yang Bapak yang datang terus ngomong-ngomong saja di luar saja ya. Pakai kursi ngomong biasa gitu aja, dicatat yang nanti komunikasi, dicatat apa yang perlu biar nggak lali ya, itu aja sambil makan-makan nggak apa-apa. Yang penting kita akan berdebukan dan disukseskan di retreat nantinya. Ya. Ini bukan retreat pertama kali, yang lansia pertama kali, tapi ini mulai dulu pakai tempat retreat gitu. Yang lansia baru kali ini ya, mudah-mudahan terus lanjut di lain-lain. Oke, puji Tuhan ya. Nanti kita akan Pak Jemono untuk penutup. Terima kasih Tuhan. Nanti kita bagi berdiri sama-sama untuk mengakhirinya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pertolongan-Mu Tuhan. Kau telah memimpin kami, bakti kami di pagi hari ini, mulai awal, pertengahan, dan akhir dalam pimpinan ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau menyatukan kami dalam kami melayani dan bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami akan berusaha satu dengan yang lain. Tuhan berkati dalam setiap perjalanan hamba-Mu semuanya, baik yang jalan kaki, dari kendaraan. Tuhan berkati juga hamba-Mu tim yang kembali ke Malang juga Tuhan berkati. Dan sebelumnya kami akan rapat bersama. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pertemuan pembahasan yang harus kami
yang harus kami bahas untuk acara retreat lansia Tuhan Yesus memberkati. Dan kami akan menerima berkat Tuhan, akan makan bersama. Tuhan mensucikan makanan yang sudah disediakan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, biar menjadi kekuatan dalam tubuh kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan semalam berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Bapak terima kasih.